Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Intan dengan NIM 210512140025. Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada video saya ini, saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan main atau protokol yang harus dipatuhi yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Standar jaringan ini merupakan sebuah protokol yang sebelumnya telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Contoh standarisasi jaringan yaitu saat kita membuat kabelan. Ketika kita membuat kabelan, harus sesuai dengan standarisasi yang ada. Apabila tidak mengikuti standarisasi yang ada, maka dipastikan kabelan tidak bisa digunakan. Selanjutnya, model standarisasi jaringan. Model standarisasi jaringan ini menggambarkan fungsi-fungsi yang beroperasi di dalam jaringan. Terdapat dua jenis model standarisasi jaringan yang digunakan, yaitu yang pertama ada model OSI atau Open System Interconnection dan model TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Untuk model referensi OSI atau Open System Interconnection ini merupakan model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Standardization Organization pada tahun 1977 dan sekarang menjadi konsep standar komunikasi jaringan di seluruh perangkat jaringan. OSI layer sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer ini difokuskan pada aplikasi pengguna dan bagaimana file atau data tersebut dipresentasikan. Sedangkan lower layer merupakan intisari komunikasi data melalui data aktual. Layer OSI sendiri memiliki 7 layer. Untuk layer yang pertama yaitu physical layer. Layer ini bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Selanjutnya, layer yang kedua yaitu data link layer. Layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hoop, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Untuk layer yang ketiga yaitu Network Layer, yang mana pada layer ini akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router atau switch layer 3. Selanjutnya layer 4 yaitu transport layer. Pada layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data, misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Selanjutnya layer 5 yaitu session layer, yang mana pada layer ini
akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Pada layer ini juga terdapat protokol name recognition, NFS, dan SMB. Selanjutnya layer 6 yaitu presentation layer, yang mana pada layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Kemudian layer terakhir, layer 7, yaitu application layer, yang mana pada layer ini terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja, menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini, misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Selanjutnya model yang kedua yaitu model referensi TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol merupakan standar komunikasi data yang digunakan untuk dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain pada jaringan komputer. TCP/IP ini merupakan kumpulan protokol atau biasa disebut dengan protokol suite, maka protokol ini tidak mampu berdiri sendiri. TCP/IP ini merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk software atau perangkat lunak pada sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak tersebut yaitu TCP/IP stack. Layer TCP/IP sendiri terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada Network Interface Layer, di mana pada layer ini bertanggung jawab mengirim dan menerima data juga dari media fisik. Media fisiknya dapat berupa kabel, fiber optik, atau gelombang radio. Protokol pada layer ini harus mampu menerjemahkan sinyal listrik menjadi data digital yang dimengerti komputer yang berasal dari peralatan lain yang sejenis. Protokol-protokol yang ada pada layer ini antara lain SLIP, Serial Line Internet Protocol, PPP, Point-to-Point Protocol, dan ARP, Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat logik ke dalam alamat hardware atau sebaliknya dari alamat hardware ke dalam alamat logik atau reverse ARP. Kemudian layer kedua ada internet layer, yang mana protokol-protokol yang berada pada layer ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat. Pada layer ini juga terdapat beberapa protokol penting, yaitu IP, Internet Protocol, dan ICMP, atau Internet Control Message Protocol. Kemudian layer 3 ada transport layer, yang mana layer ini merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Dua protokol yang sangat penting pada layer ini yaitu ada TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menjamin keandalan pengiriman data dengan menggunakan proses acknowledgement, yaitu sinyal pemberitahuan bahwa data telah sampai atau diterima. Protokol ini selalu meminta konfirmasi setiap selesai mengirimkan data, apakah data sudah sampai di tujuan dengan selamat. Bila sudah, maka TCP akan mengirimkan data urutan berikutnya. Bila belum, maka akan dilakukan pengiriman ulang atau retransmisi. Data yang dikirim maupun yang diterima selalu menggunakan nomor pengurutan. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol. Beda dengan protokol TCP, untuk protokol UDP ini adalah protokol yang tidak menggunakan proses acknowledgement dan pengurutan, sehingga lapisan di atas protokol ini tidak pernah mengetahui sampai atau tidaknya paket data yang dikirim ke tujuan. Selanjutnya layer yang keempat, yaitu application layer, yang mana pada layer ini terletak semua aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP, misalnya FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file, kemudian ada Telnet,
yaitu protokol untuk akses dari jarak jauh, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pertukaran email, dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol untuk transfer file HTML dan web. Selanjutnya yaitu Network Protocol. Yang pertama ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, yang mana protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet ataupun intranet. Kemudian ada Secure Shell atau SSH, yaitu protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintahnya yaitu ada SSH user at IP server. Kemudian ada Post Office Protocol version 3 atau POP3, yaitu protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, yaitu protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemudian Internet Control Message Protocol yaitu ICMP. ICMP ini utamanya digunakan dalam sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian ada point-to-point protocol, di mana protokol ini enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian ada Domain Name System atau DNS, yaitu Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Selanjutnya ada HTTPS, yaitu versi aman dari HTTP, yaitu merupakan protokol komunikasi dari World Wide Web, dan masih banyak protokol lainnya. Kemudian ada port. Port sendiri yang pertama ada well-known port atau reserved port, range-nya dari 0 sampai 1023, yang merupakan port standar atau port umum yang telah ditetapkan reserve oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority, yang mana port ini hanya bisa diakses oleh sistem account atau root account. Kemudian yang kedua ada register port, range 1024 hingga 49.151, yang mana pada port ini bisa diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian penjelasan mengenai standarisasi jaringan komputer dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.